Baik, cek suara Pak Ari jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke, Jelas, Pak. bentar ya. Saya itu dulu buat laporan. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau menjelang siang ya. Hari ini tanggal 31 Maret, ya akhir bulan. Kita masuk di perkuliahan ke-6 Statistika Sosial. Nah, jadi hari ini eh, di bulan penghujung ya, bulan Maret, mungkin 12 atau 13 hari lagi kita sudah masuk ke bulan Ramadan ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Saya ulangi lagi, terus begini. Hari ini saya tidak memberikan latihan, kalian istirahat dulu ya. Cuman menurut saya kalian belajar dan mempersiapkan eh, tugas UTS yang berupa tugas mini riset. Nah, tugas mini riset ini kita harus sepakati dulu ya sebelum saya masuk ke perkuliahan. Kita harus sepakati dulu kira-kira yang akan kalian cari ataupun yang kalian akan coba munculkan nilai-nilai ya walaupun itu estimasi saja nilainya, perkiraan saja, dan itu semua adalah statistika non parametrik. Nah, hari ini berkaitan dengan statistika non parametrik itu yang sebentar lagi akan Pak Ari jelaskan. Nah, saya perlu kesepakatan pada Anda bahwasanya tugas nanti itu pasti di masalah-masalah sosial, di domain kita adalah sosiologi gitu ya. Nah, cuman kira-kira areanya atau lokus atau fokus masalah yang mau diangkat itu dalam bentuk data, ya, dalam bentuk angka-angka dengan non parametrik, dengan data kategorisasi ya, ordinal begitu. Itu kira-kira di bidang apa? Silakan. Ada yang memberikan masukan. Saya berikan ini. Apakah di bidang industri? Apakah di bidang masih cerita tentang COVID begitu? Terus kemudian cerita tentang pendidikan. Nah, nanti biar seragam. Jadi masalahnya masalah temanya adalah masalah pendidikan atau masalah industri atau masalah kesehatan yang hubungannya dengan COVID. Nah, silakan. Kira-kira apa? Saya butuh pendapat dari ini berapa sih? 37. 37 ya 7 orang lah. Kira-kira apa yang bisa apa namanya? Dibuat datanya. Nah, data ini adalah data yang kalian buat sendiri, datanya kalian buat sendiri, analisanya kalian analisa sendiri, loh kan, enak kan? Nah, cuman harus diberikan rambu-rambu di mana data itu maksimal 50, ya kan? Maksimal 50, terus kemudian variabel X-nya boleh, ya tidak boleh dua ya, dua sederhana banget, yang lebih kompleks. Ya, minimal 3 sampai 5, terserah ya, maksimal itu 5 ya, 3 atau 5 boleh, mau 5 juga boleh, mau variabel X-nya. Nah, variabel Y-nya itu harus lebih dari 1, silakan. Mau Y-nya adalah variabel Y-nya 5 juga boleh, X-nya variabelnya 5 juga boleh, silakan. Nah, data itu adalah data yang berbentuk kategorisasi dan itu adalah statistika non parametrik. Karena kita konsentrasinya kalau di pengampunya Pak Ari, parametrik sudah kalian kuasai ya sebelumnya. Nah, saya lebih ke statistika non parametrik karena domain kita adalah ilmu sosial dan itu yang lebih banyak akan kita
pakai nanti untuk penelitian. Karena teman-teman psikologi nampaknya juga apa namanya banyak menggunakan tema-tema atau topik-topik menggunakan analisis non parametrik, jadi seperti gitu. Nah, sekarang perlu kesepakatan, kira-kira di area mana? Atau tiga-tiganya tadi, ada yang bisa pilih tiga. Yang pertama adalah tentang kesehatan yang masih berhubungan dengan COVID, ya, silakan. Terus yang kedua adalah industri, boleh tentang marketing sebuah produk, ya. Apakah itu memperbandingkan antara tingkat kegemaran menggunakan sepeda motor, baik itu Honda ataupun Yamaha. Nah, itu bisa ya, ataupun mobil silakan, otomotif ya, industri atau produk-produk makanan. Nah, industri di sini itu kalian bisa lebih luas lagi, kalian pertajam. Misalnya ini kalian penelitian itu menggunakan memperbandingkan antara kegemaran mahasiswa prodi sosiologi belanja online dengan menggunakan aplikasi, boleh Shopee, boleh Lazada, boleh apa ya? Apa tuh? Yang anu tuh Tokopedia. Nah, jadi seperti gitu. Boleh kalian kalian ini kan. Nah, bentuknya apa? Nanti bentuknya skala ya, skala pengukuran. Di sana kalau tingkat kesenangan berarti ya jika Anda memilih angka 1 maka senang, 2 sangat senang, 3 sangat-sangat senang, 4 ragu-ragu, 5 sangat-sangat tidak senang. Nah, seperti gitu. Ada kategorisasi eh, untuk tugas ya. Jadi diputuskan aja ya. Boleh kesehatan, boleh industri, boleh kalian industri itu boleh industri apa? Sekarang itu kan banyak ya online, jualan online itu silakan memperbandingkan antara Shopee, GoPay, sorry, Shopee, Lazada dan Tokopedia. Nah, itu kan sudah 3 variabel kan? Nah, di sana. Nah, itu. Nah, silakan nanti dari tingkat apanya? Tingkat kesukaan, tingkat kemudahan, tingkat eh, ketepatan ketepatan pengiriman ya, kecepatan pengiriman, ketepatan itu kan kadang-kadang salah ya pengirimannya. Terus kecepatan pengiriman, terus kemudian kemudahan seperti membolehkan COD, membolehkan oh enggak boleh kalau Tokopedia harus kontan misalnya gitu, nggak boleh COD misalnya gitu, boleh silakan ya, itu boleh. Nah, terus yang ketiga adalah masalah pendidikan, ya masalah pendidikan boleh Anda memperbandingkan antara jadi topiknya Anda memperbandingkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran statistika sosial antara mahasiswa prodi sosiologi dengan prodi ikom dan prodi psikologi. Nah, itu boleh. Ya, jadi boleh. Nah, nanti efisiensinya, nah, Y-nya itu kan pengajarnya masing-masing. Mungkin Pak Ari, mungkin siapa saya nggak tahu di ikom, mungkin Bu Neti ya. Psikologi ya Bu Neti. Terus di ikom mungkin Bu Nikmah atau siapa gitu Y-nya. Nah, variabel X-nya tingkat variabel X-nya misalnya apa namanya? Tingkat kejelasan materi, terus keruntutan penyampaian X2, karena X3 eh, apa namanya kejelasan modul praktikum atau modul praktek. Nah, misalnya gitu, itu bisa. Nah, nanti kalian proses sendiri, kalian analisa sendiri semua ya, mulai dari awal sampai terakhir sampai interpretasi itu ya, sampai di materi terakhir ini pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-7 kita besok itu membahas hanya khusus untuk tugas minggu depan. Makanya hari ini kalian istirahat, nggak saya berikan PR untuk mulai merancang. Nah, tunjukkan di pertemuan ke-7 rencana
mini riset Anda yang akan kalian analisis. Tunjukkan saja di ini ya, di mana? Di Classroom. Tunjukkan, nanti saya kasih notifikasi ya. Nah, nanti Pak harus seperti ini bisa, kalau seperti ini bisa, nanti saya berikan komentar ya. Jadi seperti gitu. Nah, silakan mulai merancang. Setelah perkuliahan ini kalian bisa merancang mini riset itu untuk memenuhi tugas UTS. Nah, jadi minggu depan kita khusus membahas mengenai ini ya, tugas Anda. Nah, jadi ya bentuknya ya bisa Excel, bisa SPSS, tapi nggak usah diolah dulu, nggak usah diolah dulu, tunjukkan aja. Lebih baik Excel aja deh, Excel aja. Kalian buat Y-nya berapa, misalnya Y1, Y2, Y3, terus kemudian X-nya itu X1 sampai 5. Kamu sedang memperbandingkan apa, kan gitu. Ya, konsultasikan dulu, maksudnya minggu depan itu saya akan berikan resume satu persatu yang mudah-mudahan selesai. Nah, tapi sebelum itu boleh kalian kalian upload di Classroom yang nanti sebentar lagi setelah kuliah ini saya buatkan tugas mini riset. Nah, tugas mini riset di situ. Nah, nanti saya berikan komen dan lain-lain. Nah, nanti tetap UTS-nya gimana Pak? UTS-nya nanti kalian setelah selesai saya ACC untuk diolah datanya, kalian uploadkan di mana? Di Classroom itu. Nah, setelah kalian uploadkan di Classroom itu sesuai jadwal dan sesuai hari dari ujian yang terselenggara sesuai dengan yang diberikan jadwalnya oleh fakultas ya, oleh prodi ya. Jadi seperti gitu. Ya silakan saja. Nah, tapi tetap saya berikan waktu juga. Ingat, ingat kalau saya berikan waktu hari Sabtu jam 12 itu terakhir Jumat jam 23.59 ya. Jadi ketika kalian mengumpulkan jam 12 lebih 1 menit dan itu sudah hari Sabtu, berarti tugas UTS Anda nilainya berkurang. Boleh kalian mengumpulkan, silakan. Semakin hari semakin berkurang nilainya, ya, tidak sempurna. Jadi seperti gitu. Nah, itu eh, tugas UTS dari Statistika Sosial pengampunya Pak Ari dengan bentuk mini riset. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang akan saya bahas tentang parametrik, non parametrik, ada yang ditanyakan dari tugas itu? Silakan. Untuk kuis saya belum sempat periksa ya, masih banyak. Full minggu ini saya harus buat tutorial untuk kakak kelas Anda sosiologi industri, banyak. Belum sempat saya cek semuanya. Tapi rata-rata saya lihat hasil interpretasinya sudah lumayan. Ya, sudah lumayan, sudah bagus. Nah, harapan Anda nanti, harapan Pak Ari nanti setelah UTS kita sudah tidak lagi membahas SPSS, tapi sudah membahas AMOS untuk lebih lanjut dari statistika, penguasaan statistika. Terusannya, jadi SPSS dan AMOS itu satu kesatuan. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan dari tugas UTS supaya jelas, mumpung kita online dan eh, kita bahas sebelum masuk materi, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, kalian bisa menampilkan satu masalah kesehatan, boleh hubungannya dengan misalnya pola konsumsi dan pola konsumsi berupa pendapatan ya. Kalian bandingkan X1 pendapatan nelayan, X2 pendapatan buruh industri, X3 pendapatan wirausaha, X4 home industry misalnya gitu ya, pendapatan. Terus kemudian kalau ini kan, nah, apakah pengaruh atau tidak? Nah, nanti kita ini kan. Baik, oke, silakan kalau ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan untuk UTS ini. Kita statistikanya non parametrik ya, kita non parametrik bukan parametrik. Nah, jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang masih belum jelas ditanyakan untuk UTS.
Nggak ada, sudah jelas ya, Julia. Silakan. Tanya, Ya, silakan. ya Yes. itu jadi kan setelah dari Bapak ini selesai, kita buat datanya dulu, terus di-upload di Ya. GCR, habis itu di ACC sama Bapak, itu Pak. Mm-mm. Jadi setelah kuliah ini kalian mencoba untuk istilahnya mengidentifikasi ya. Datanya terserah, datanya boleh terserah. Nah, nah, data jumlahnya berapa? 50 maksimal. Maksimal 50. Boleh 30, boleh 20. Yang bagus itu eh, optimalnya itu data itu 30 ya. Saya kasih tahu rahasianya 30. Di atas itu malah lebih bagus karena standar errornya akan mulai kecil. Kalau di bawah 30, data Anda standar errornya akan tinggi. Jadi seperti itu ya. Boleh. Nah, berarti setelah kuliah ini nanti saya akan berikan notifikasi untuk rencana data mini riset dalam bentuk Excel saja ya. Nah, bentuknya isinya ya 1 sampai 50 itu isinya ya bisa 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 4. Jadi turun ke bawah gitu. Jadi bentuknya non parametrik ya. Bentuk kategorisasi gitu ya. Nah, silakan variabelnya kalian pilih sendiri, kalian ini sendiri, tentukan sendiri, analisis sendiri. Nah, pasti logikanya setiap orang akan berbeda. Bidang apa saja, Pak? Kesehatan, pendidikan, dan industri. Jadi seperti gitu, ya. Gitu, Jul. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Nanti kita bisa bahas di Telegram ya. Kalau memang belum ini, bisa japri, Pak Ari. Nah, jadi seperti gitu. Oke, kalau gitu saya akan masuk saja. Kalau kalian nggak tanya, saya akan mulai masuk. Oke, baik. Sudah keluar semuanya di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah Baik, Pak. saya akan mulai. Cepat aja. Ini hanya semacam konsep atau teori. Kalian, ini yang nanti materi yang menghantarkan Anda atau memilih Anda untuk memandu Anda untuk mengerjakan UTS. Ya, ya, saya mulai. Ini adalah materi ke-6. Coba perhatikan di sini bahwasanya saya ingatkan sekali lagi bahwa kita masih berada di statistika sosial, alat hitungnya masih SPSS dan kita fokus ke statistika non parametrik. Statistika non parametrik itu adalah statistika yang di mana datanya semua adalah data kategorisasi, ya. Nah, coba perhatikan di sini, kategorisasi itu adalah bentuk skala data. Nah, skala data di sana itu ada bermacam-macam, bentuknya nominal, ya. Skala itu membedakan jenjang tingkatan, membedakan subkategori secara kualitatif, misalnya laki-laki, perempuan. Nah, itu bisa. Ada datanya nanti 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tidak usah pakai nama juga nggak apa-apa. Ya kan? Ini kan harus, biasanya kan kalau laki-laki misalnya ada data, misalnya nomor ya, di Excel itu kan ada ya. Nomor, nama responden, terus kemudian jenis kelamin, Y1 apa, Y2 apa, Y3 apa, X1 sampai X5 apa. Gitu. Nah, ini ada sebuah kategorisasi. Kalau laki-laki satu, perempuan dua. Kemungkinannya kan cuma dua ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita tidak pakai yang namanya data ordinal. Kita pakai data yang nominal. Ordinal, juara satu, juara dua, juara tiga, enggak pakai itu ya. Nah, interval apalagi enggak pakai. Interval itu ada pengukuran suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit. Ini apa ya, mengkilas balik lagi supaya Anda tidak lupa. Karena ini penting ya, tipe datanya skala nominal, ordinal, interval, dan kemudian rasio. Nah, rasio itu berat badan mahasiswa prodi sosiologi mulai dari berat 45 sampai
80. Nah, misalnya gitu. Nah, itu rasio ya, ada yang dibandingkan. Oke, saya lanjutkan di pembagian statistik. Nah, ini jelas. Beberapa minggu lalu kita menganalisis dengan bentuk parametrik ya. Nilai yang Anda masukkan adalah nilai yang asli. Dan non parametrik adalah nilai yang dalam bentuk tidak aslinya berupa kategorisasi ya. Jadi kita nanti berada di sini non parametrik. Nah, nanti Amos gimana Pak? Nanti Amos itu membandingkan antara membandingkan, tidak membandingkan tapi menggabungkan analisis parametrik dan non parametrik, kita jadikan dalam bentuk sebuah bagan gitu ya, berupa bagan begitu. Amos itu kan dasarnya bentuknya bagan-bagan begitu. Nah, nanti akan kita korelasional banyak, nanti akan kita lihat setelah UTS saja. Bisa bingung. Itu jadikan satu pengetahuan parametrik, pengetahuan non parametrik. Ini adalah syarat untuk memahami tingkat lanjut dari statistika sosial, yaitu dengan menggunakan Amos. Oke. Nah, asumsi-asumsi parametrik. Nah, kalau asumsi parametrik ini jelas ya. Yang paling penting adalah kita lihat uji T-nya seperti apa. Gitu. Uji F-nya seperti apa. Nah, khusus mengenai uji T dan uji F, itu bisa kita lihat di notifikasi. Nanti itu keluar gitu. Notifikasi apakah mempunyai signifikan atau tidak, itu keluar di uji T. Kalian sudah mengerjakan ini, sudah bagus ya. Terus kemudian variabel data yang diuji harus bertipe interval atau rasio. Ini parametrik. Saya mengingatkan aja ini. Tapi kita nggak pakai ini ya. Pakai ini aja. Oke. Ukuran sampel yang memadai. Nah ini. Baik parametrik maupun non-parametrik, SPSS itu hendaknya lebih dari 30. Karena apa? Kalau Anda menggunakan data, jumlah respondennya di bawah 30, itu standar errornya tinggi. Nah, uji T-nya kecil, uji F-nya kecil. Ini akibat dari jumlah data yang terlalu sedikit. Makanya data semakin banyak, itu semakin signifikan atau standar errornya semakin rendah. Ya, begitu. Oke, nah sekarang ini statistika non-parametrik. Nah, kita ini, nanti untuk ujian UTS itu ini, statistika non-parametrik. Statistik yang tidak perlu asumsi-asumsi yang melandasi metode statistik. Enak ini, seperti parametrik. Lebih mudah sebetulnya. Terutama tentang bentuk distribusinya dan juga tidak memerlukan uji hipotesa yang berhubungan dengan parameter-parameter populasi. Jadi tidak perlu diuji hipotesanya. Ya, cukup dilihat korelasinya, regresinya dengan data-data yang berbentuk nominal tadi, satu kategori gitu ya. Nah, itu. Nah, hanya dilihat distribution free statistic dan assumption free test. Nah, ada beberapa tes yang membedakan jika kita menggunakan statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Nah, di perkuliahan kali ini berarti kalian nanti secara nggak langsung ujian UTS menggunakan tes yang harus dilakukan adalah dengan statistika non-parametrik, analisisnya atau tesnya itu bisa kita lihat di slide ke-6. Nah ini sebentar, perbedaan parametrik dan non-parametrik. Nah kalau parametrik bentuk distribusi ya nilai-nilai asli. Misalnya pendapatan PNS misalnya 4 juta sama 7 juta ya dimasukkan nilai aslinya. Ya, nilai realnya. Tapi kalau non parametrik tidak mempermasalahkan. Karena kita tidak berhubungan dengan hal tersebut, ya. Parametrik ada skala pengukuran interval dan rasio, kalau ini skala nominal tadi ya dan ordinal. Nah, sorry. Parametrik itu jumlah sampelnya besar, ya. Besar sekali. Nah, jumlah non parametrik itu sampelnya kecil, hanya 50. Itu cukup, udah bagus itu. Ya. Anda bisa pakai itu pedoman. Walaupun parametrik
membutuhkan besar, non parametrik apakah sebenarnya membutuhkan besar? Iya. Jadi kalau parametrik aja minimal 50, nah non parametrik ini harusnya sama karena untuk jaga-jaga ya, untuk menjaga saja jika terjadi masalah error, standar errornya tinggi. Misalnya 86% gitu. Wah, itu nanti kalian bisa turunkan standar error itu ketika menambah jumlah sampel. Semakin banyak jumlah sampel, maka standar errornya semakin rendah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Pak Ari, saya mau tanya misalnya gitu. Mana data yang dikatakan besar dengan jumlah sampel besar dengan mana yang dikatakan jumlah sampel yang kecil? Nah, tadi ada ketentuan. Ya, harus lebih dari 30. Nah, itu baik. Saya sepakat bahwasanya parametrik dan non parametrik itu harus di atas 30 jumlah datanya. Anda cobalah bermacam-macam kombinasi, bermacam-macam analisa. Kalau di bawah 30 itu standar errornya tinggi. Tapi kalau di atas 30 standar errornya rendah. Jadi seperti gitu. Ya. Oke, sekarang yang ketujuh. Nanti saya hentikan di slide ke-10. Silakan ditanyakan. Nah, statistika non parametrik, apa keuntungan dan kekurangan? Anda bisa baca di sini. Ya, keuntungannya kita tidak peduli bentuk distribusi populasi. Artinya data itu menyebar acak begitu saja. Kan ada sebuah kategorisasi ya, dan skala nominal atau ordinal tadi. Misalnya membandingkan antara pengguna atau pemanfaat jasa penjualan seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nah, kalian menggunakan kategorisasi dua ya, dua Y-nya itu dua. Nah, Y-nya itu dua. Y1 Lazada, Y2 adalah Shopee, Y3 adalah Tokopedia. Y-nya yang dianggap tetap ya, yang dianggap tetap itu dependent ya, tidak dipengaruhi. Nah, yang independen variabel X atau X1, X2, X3 kalian buat misalnya layanan, ketepatan, harga misalnya gitu. Ya kan? Harga terus kemudian apa kecepatan. Nah, itu nanti kalian ini kan kan bisa bandingkan di situ. Setelah bandingkan responden pertama jawab apa. Nah, itu ya, jawab apa nanti bisa diinikan. Nah, perhatikan di sini. Jika Y-nya aja sudah 3, maka untuk analisisnya itu kombinasi yang terjadi. Misalnya X-nya 5, maka 3 pangkat 5. Ya situ jumlahnya. Udah berapa itu? Ya 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3. 27 ya. 27 kali 3 61. Sorry. 81 kali 3. Ya 273. 243. Kombinasi ininya ya. Kombinasi hitungannya cukup banyak. Itu sudah cukup. Nah, ini kembali ke sini. Statistika non parametrik itu memiliki keuntungan tidak peduli untuk distribusi populasi, dapat digunakan untuk jumlah sampel yang kecil, sudah cukup. Untuk data berbentuk ranking plus atau minus, keuntungannya bisa karena nilainya dimasukkan bukan nilai yang real kan gitu. Nilai kategorisasi yang kita buat sendiri. Yang keempat, dapat digunakan pada data yang hanya mengklasifikasikan sesuatu, ya skala ya. Ada skala nominalnya. Kekurangannya, nah ini selengkap-lengkapnya uji statistika pasti ada kekurangan atau keuntungan. Nah, kekurangannya mengabaikan informasi yang penting. Nah, kadang-kadang informasi yang penting yang hanya muncul di sebuah narasi atau kalimat itu tidak bisa terekod karena kita sudah menyederhanakan, mengkategorisasikan dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi seperti gitu. Nah, hasil yang muncul itu
hasilnya tidak setajam uji parametrik. Ya, kalau parametrik kan nilai asli, misalnya misalnya pendapatan Anda membandingkan pendapatan eh, wirausaha ya, seorang entrepreneur, terus kemudian nelayan, ketiga adalah seorang karyawan. Nah, yang dimasukkan kalau statistika parametrik adalah statistika realnya, gajinya. Ini ada 4 juta, 3 juta, 3.800.000 kan gitu. Jadi kan tajam ini pengaruhnya dan ketahuan gitu betul ya. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini. Tadi sudah saya katakan bahwa non parametrik itu harus melalui 3 tes ini. Kalian lakukan semuanya. Nah, berarti tugas Anda dari 50 data dengan tiga variabel Y1, Y2, Y3 dan X1, X2, X3 sampai X5 dengan jumlah data 50, kalian harus tes sign test, Wilcoxon test, dan tes McNemar. Nah, sekarang apa sih sign test itu? Nah, ini. Itu berarti nanti UTS itu kalian menggunakan 3 tes ini, ya, hijau ini. Nah, sign test, apa sih sign test itu? Sign test adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan yang nyata atau tidak dari pasangan tersebut. Muncul nanti, ya. Data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda positif, negatif, biasanya digunakan dalam kasus-kasus sebelum atau sesudah. Nah, misalnya ini yang lagi marak sekarang, apakah ada pengaruh kesehatan tubuh ketika sudah divaksin misalnya? Sebelum divaksin seperti apa, sesudah divaksin seperti apa. Nah, sebelum itu adalah Y1, sesudah adalah Y2, Y3 tidak divaksin sama sekali, misalnya begitu. Nah, variabel X-nya misalnya ada perubahan, apakah Bapak, pertanyaan ya, di dalam apa namanya kuesioner, apakah Bapak mengalami rasa pusing? 1 iya, 2 tidak, 3 ragu-ragu, 4 tidak mengerti, 5 sangat-sangat tidak tahu. Apakah Bapak merasa pusing? Itu variabel X1. Oh ya, misalnya 1 gitu ya. Dan tulis 1. Terus apakah Bapak merasa sakit tangannya, ya, lengannya setelah disuntik? 1, iya sama ya, kategorinya sama. 5 tadi. Oh, ragu-ragu tidak gitu. Misalnya tidak, ya sudah jawab 2. Terus kemudian X2-nya, X3-nya misalnya begini. Apakah setelah divaksin mudah merasa ngantuk atau sudah merasa lemas? Nah, jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 tadi kategorisasinya. Nah, jadi seperti itu ya, seterusnya. Kalian bisa ini. Oke, sekarang saya lanjutkan di slide ke-10. Nah, ini adalah satu ketetapan yang memberikan gambaran bahwasanya uji sign test itu teorinya seperti gini. Itu hanya membandingkan plus min saja. Uji dua pihak, uji pihak kiri, uji pihak kanan. Nah, sign test itu tanda. Ya. Nah, ketentuannya apa? Itu H0 itu tidak dapat ditolak. H0 itu hitungan kita. Nah, kita bandingkan di sini. Nah, H0 ditolak. Tidak dapat ditolak berarti kan diterima, ya toh. Tidak dapat ditolak berarti diterima. Nih, supaya nggak bingung. Saya ganti aja. Kalian bingung nanti di jadi seperti itu ya. Ketentuannya seperti ini tandanya, minus, plus, atau apa. Nanti kan bisa ini. Oke, sampai di sini, sampai di uji sign test, ada yang ditanyakan. Sign test itu hanya uji tanda, apakah positif ataupun negatif. Nah, kalau positif nanti dilanjutkan seperti apa ujinya, ya kan? Kalau negatif diteruskan dengan uji apa. Nah, ingat, statistika non parametrik itu ada 3, sign test. Sign test ketika kalian uji terus kemudian nilainya positif, maka lanjutkan dengan Wilcoxon test.
Kalau tes ketemu hasilnya nanti ya, itu langsung diuji McNemar. Jadi seperti gitu. Nah, ini adalah slide ke-10 ini adalah tabel ya, tabel yang dibandingkan antara uji T atau sign test tadi. Jadi seperti gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada ya. Saya lanjutkan aja deh, nanti sekalian bertanya ya. Nah, ini ada soal, contoh ini bukan buat PR, tidak, untuk belajar Anda saja. Misalnya ada survei mengetahui pengaruh adanya bantuan langsung tunai yang dilakukan pemerintah terhadap kesejahteraan di daerah Bandung. Untuk menunjang penelitiannya, STA Survei atau lembaga survei ini mengambil 10 sampel sebelum dan sesudah adanya pemberian bantuan langsung tunai. Atau kalau sekarang itu namanya bantuan ini ya, kesejahteraan gitu, yang langsung ditransfer ke rekening-rekening Anda itu. Nah, sebelum seperti apa? Nah, ini makanya nilainya 3, 2, 2, 4. Ini nama responden dan ini kodenya ya. 5, 3, 2, 4 sebelumnya. Nah, dengan signifikansi 5%. Nah, Anda nanti buat aja pakai tingkat signifikansinya 5%. Supaya seragam ya. Soalnya ini soalnya. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, ini didapat. Ini saya kasih putih biar jelas. Nah, ini. Bentar ya. Nah, ini. Jadi seperti gini. Nah, ini sangat tidak sejahtera, cukup sejahtera, sangat sejahtera. Jadi setelah kategorisasi ya, bantuan langsung tunai itu ada 5 kategorisasi. Sangat tidak sejahtera, cukup sejahtera, dan sangat sejahtera. Nah, itu kita kita lihat dari hasil pengamatan, hasil mini riset yang ada ya, seperti ini kalian itu nanti kita inikan. Nah, itu kita bandingkan ya. Ya, 3 dan 4 kan banyak ya. 7 itu plus nilainya. Selisihnya hanya 1, itu min kurang ya. Kalau 3 dan 4 itu cukup dan sejahtera. Ini kan berarti bagus ya, plus banyak. Terus 2 dan 3 itu tidak sejahtera dan cukup, ya masih plus. Nah, kalau 2 itu sudah tidak sejahtera, sudah tidak sejahtera dan sudah sangat tidak sejahtera, kan gitu ya. Berarti kurang di sini. Ini hanya tanda seperti gini aja. Ini kalau manual ya, kalau manual. Jadi seperti gitu. Nah, sekarang ini manual ya. Slide ke-13 itu hipotesisnya seperti ini. H0 itu perhitungan Anda. Nah, H1 itu hasil pengamatan Anda. H0 ternyata didapatkan bahwa nilai plus sama dengan nilai minus. Jadi tidak ada perubahan. Nah, artinya apa? Ternyata pemberian bantuan langsung tunai itu tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Bantuan ini ya, H0 hasil perhitungan. Nah, teorinya seperti itu. Nah, yang didapat ada ternyata, oh tidak, yang didapat ternyata ada kok perubahannya. Setelah ada perubahan kesejahteraan ya masyarakat Bandung setelah adanya BLT ya, ada seperti itu. Pemberian BLT ya. Ini manual ini. Tidak pakai SPSS. Jadi seperti gitu. Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau menggunakan, nah ini perhatikan di sini. Saya perlu membandingkan ya. Perhatikan di sini ya. Perhatikan, ini penting ya. Ketika kita menggunakan tabel T untuk mencari nilai T dengan pasangan sampel T dan sampel plus dan minus
sama dengan 8, maka P adalah 0,5 mendekati alfa dan Y adalah 0,0352. Kita lihat di sini ya, kita lihat tabel ya. Ada P 0,5 dan jumlahnya 8. P 0,5 8. Coba perhatikan, kita lihat. C berapa tadi? 0,5 sama 8 P 0,5. Nih. P 0,5 ya, ini ya. Nilainya berapa? 0,039. Mana ini? 0,5 8 sebentar. Nilainya berapa tadi? 0,0352. 0,0352 sebentar. Kecil-kecil tulisannya ya. 0, ya ini. Ini. 0,0352. Dengan perhatikan dengan T adalah 1. Nah, T-nya 1. Nah, 0,0352. Kok T sih? Oh, Y-nya. Y-nya 0,0352. Ini 0,3 berarti Y-nya adalah 1. Nah, perhatikan ya. Jika saya ulang ya, jika P 0,5 dengan jumlah data adalah N, ini jumlah data 8, terus kemudian didapatkan itu 0,0352 dengan Y-nya 1. Maka ketemu 0,0352. Atau saya ulang kali lagi. Ya. Jika Anda nanti menemukan ini manual ya, cara manual, tapi kan kalian harus paham juga. Jika datanya adalah N-nya 8, terus kemudian P-nya adalah 0,05, terus Y-nya adalah 1, maka ketemu angka 0,0352. Perhatikan di sini. Oh, ini. Nah, kemudian ya, kriterianya adalah jika T lebih besar, T kecil lebih kecil dari T besar, dan T besar lebih kecil dari N kurangi T, maka H0 tidak dapat ditolak. Nah, ketentuan selanjutnya Anda bisa pilih H0 ditolak. Jadi seperti gitu. Nah, ya. Nah, ini jumlah sampelnya 8. Kemudian P-nya 0,05. Perhatikan. Sampel 8, ya kan? P-nya 0,5, terus Y-nya 1, maka ketemu berapa? 0,0352. Ini nilainya. Ya. Yang kuning ini ya, 0,0352. Nah, jadi seperti gitu. Nah, itu. Kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, 0,5 adalah 5% ya, P-nya ini, tidak ada perubahan kesejahteraan. Ternyata tidak ada perubahan kesejahteraan dan tidak ada pengaruh pemberian BLT itu. Kan dekat sekali ya, 0,0352 itu tidak jauh. Nah, jadi seperti gitu. Oke. Nah, sekarang kalau pakai SPSS cepat. Nah, Anda tinggal masukkan ini prosedurnya ya. Anda buka software SPSS. Kemudian pada lembar variable view kan ada 2 layer ya. Data view sama variable view. Nah, kemudian pada lembar data view masukkan seperti di soal itu ada ya. Ini soalnya ya. Nah, kemudian klik analyze non-parametric test ada 2. Related samples pada menu bar. Nah, jadi seperti gitu. Kemudian blok sebelum dan sesudah pindahkan ke kotak. Sorry. Oh, ini kurang kecil. Sebentar. Gak ikut putih nih. Bentar ya. Nah, nih.
lalu turun. Nah, kemudian klik analyze. Non-parametric trace, dua related, ya, two related samples pada menu bar. Selanjutnya angka kelima dan 6. Setelah itu akan keluar ini. Nanti akan keluar tanda seperti gini. Nah, nilainya kan positif, ya kan? Ternyata ini interpretasinya ya. Ternyata exactly atau exact tanda sign itu lebih besar dari alfa. Nah, ini ketentuannya jika lebih besar sama dengan alfa H0 yang kalian hitung itu tidak dapat ditolak. Jika lebih kecil dari alfa maka H0 ditolak. Nah, ternyata sebentar. Ini kok turun ya? Saya kecilkan sebentar. Nah, ini ya. Ternyata alfanya didapatkan 0,727 ya, seperti gini nanti akan keluar signifikansi dua arah ya. Maka dia lebih kecil dari 0,05. Nah, ingat 0,727 ya, 0,727 lebih besar ya, 0,727 lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Ini ketentuannya ini ya. Nah, sekarang saya tanya, kok bisa 0,727 angkanya lebih besar, dikatakan lebih besar dari 0,05? Ada yang bisa jawab? Artinya apa sih 0,727 ini? Kan 727 per berapa? 1000 ya. Ya. Halo? Ada yang bisa menjelaskan? 0,727 kok dikatakan lebih besar dari 0,05? Nah, yuk. 0,05 ini tabel ya, tabel. Dapat dari tabel. Halo? Ada yang bisa? Bisa memberikan ini? Betul atau enggak ini? Betul, Pak. Nah, kok bisa? Betul. Dari mana? Supaya temannya tahu. Karena seperti Bapak bilang tadi 0,727 sama dengan 727 dibagi 1000, sedangkan 0,05 itu sama dengan 5 dibanding 100. Nah, betul ya. Lebih besar ya. Jadi seperti itu. Nah, jangan sampai lupa ya. Bilangan desimal itu perbandingannya. Jadi seperti itu. Nah, itu akhirnya punya kesimpulan. Jadi dengan tingkat signifikansi 5%, ini pakai SPS kalau ini tidak ada perubahan. Ternyata BLT itu tidak mempengaruhi kesejahteraan. Nah, itu yang betul ya. Nah, ini kenapa? Nah, nanti kita bisa lihat selanjutnya ya. Nah, oke. Sekarang masuk ke slide ke-17. Nah, kita masuk ke setelah sign test, kita tes sign test, terus kemudian pada Wilcoxon rank test. Ya. Wilcoxon sign rank test pertama kali digunakan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 49 untuk menyempurnakan uji dalam sebuah tanda. Nah, tandanya positif. Yang jelas harus positif dulu. Sudah positif, langsung bisa Wilcoxon. Tapi kalau negatif, ini nggak bisa. Ini berarti ada yang salah datanya. Jadi seperti gitu. Ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini soalnya. Saya kecilkan ya. Tadi sudah saya kecilkan. Kok berubah? Nah, ini ada sebuah soal. Ya, ada sebuah soal. Di mana agar produksi rakitan harian meningkat, diusulkan agar dipasang lampu penerang yang lebih baik serta musik, kopi, dan donat gratis. Ini di kafe rupanya. Dan pihak manajemen setuju untuk mencoba pola tersebut. Jadi, lampu penerang, musik, kopi, dan donat itu
akan meningkatkan produksi dalam sebuah bentuk perakitan di industri ya. Mungkin mendengarkan musik santai dengan minum kopi santai dengan kasih makan donat dan akan meningkatkan produksi kan gitu. Maunya begitu. Nah, ini soalnya. Nah, sekarang ini kita ranking. Nah, produksi sebelum, produksi sudah. Nah, apakah ada perubahan ya? Nah, apakah ada perubahan? Nah, itu. Ini datanya ya. Terus ini manual. Nah, ini manual nih. Kalian bisa anu sendiri. Nah, ini tadi. Ini ada tabel quantiles of the Wilcoxon sign rank test, tes statistik. Nah, kita pakai berapa tadi datanya? Saya kecilin ya. 14 ya. Kita pakai 14. 14. 14. Nah, ini ya. Pada 0,5. 0,5. Nah, 0,5 mana? 14. Duh, kecil banget ya. Saya besarkan. Nggak kelihatan nih Pak Ari. 14. Sebentar. Kecil banget. Ini ya, 14 itu mana? Hasilnya 52,5 ya. Hasilnya 52,5. Itu H0 dari tabel. Nah, H1 hasil perhitungan kalian. Coba kita lihat. Bentar. Usulan tersebut, nah ini H0 ya. Hipotesis. Usulan tersebut tidak dapat meningkatkan produksi rakitan. Jadi dengan penambahan fasilitas tadi, musik, makan donat, dan apa namanya, yang satunya apa tadi? Kopi. Nah, kopi. Itu apakah meningkatkan produktivitas? Nah, H0 itu wah sebenarnya tidak tidak meningkatkan produktivitas, malah bikin ribet ya, bisa tumpah dan lain-lain misalnya ini H0. Itu yang dikatakan H0. H1 diharapkan dengan usulan pemberian donat, kopi dan musik itu dapat meningkatkan produksi karena pekerjanya bisa santai ya, bisa menikmati, tidak merasa lelah gitu. Harapannya begitu. Nah, kriterianya sama dengan kriteria tadi itu. Nah, ini coba perhatikan di tabel jumlah ranking terkecil 34. 34. Kita lihat ya. Nah, ini totalnya. Ini 34. Terus kemudian ternyata T hitung hasil perhitungan dari ini tadi ya, dari ini 34. 34 dan kita bandingkan dengan 22 yang kita dapatkan ya. T-tabel. Sebentar kita lihat tanda 013. 5% dari alfa 5%. Mana 5%? 5%. 0,5 ya. 13. Ternyata 13. Aduh, gak kelihatan saya itu 5. Kecil banget. 13 mana ya? Empat 5,5 tapi kok ini nggak sama ya. 22. 13 alfa 5%, T-tabel 22. Kok 22? 22 dari mana? 5%. Bagi 2, 22. Sebentar, kita lihat satu-satu ya. 22, sebentar.
N. Jumlah N, oh ini ada rumus, sorry. Lupa saya. Jumlah datanya berapa tadi? 14 ya. Berarti 14 kali 14 tambah 1. 14 tambah 1 berapa? 15. 14 dalam kurung kan didahulukan terlebih dahulu ya. 15 kali 15 225 bagi 2. 225 bagi 2 berapa? 100 berapa? Saya hitung ya. Kita hitung bersama ya. Bentar. Kita hitung sebentar. Saya cek. Bentar, saya cek dulu. Kiranya betul enggak. 225 bagi bagi 2. Ya, 112,5. Nah, 112,5 kita kembali ke sini. 112,5. 112,5 di sekitar mana ini 112 ini? Sekitar sini ya, antara 105 dan 120. Nah, oh ini ketemu nih. 22, 22 22,5 ya, 22,5 aslinya itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu yang manual ya, manual seperti itu. Jadi dengan sorry berubah semua ya. Nah, terus kemudian penyelesaian dengan SPSS cukup gampang. Anda tinggal masukkan saja sama ininya, apa namanya, prosedurnya sama. Nah, Anda tinggal dapatkan di sini. Nah, oh ternyata min. Nah, kalau min apa? Min itu bukan berarti, oh Z-nya, Z-nya ini. Kalau, oh ya min ya, ini sebentar. Oh ya, min 0,421. Nah, jadi seperti gitu. Jika H0 tidak dapat ditolak, maka H0 jika signifikansi dua arah, itu lebih besar dari A, ya lebih besar dari A ini, ya ini, maka H0 tidak dapat ditolak. Nah, karena ini lebih kecil karena minus, maka H0 ditolak. Artinya kesimpulannya ini kok kurang. Jadi sudah saya kecilin. Bentar. Tergeser ke bawah terus. Bentar. 14. Nah, ini. Jadi dengan tingkat signifikansi 5%, maka usul tersebut tidak dapat meningkatkan produksi perakitan, ya kan? Kita bandingkan ya. Jika hasil yang didapat dari H1 itu hasil hitung. Kalau H0 itu dari tabel kan gitu. Ya, adalah 0,421 apalagi minus ya. Maka H0 tidak dapat ditolak. Artinya perhatikan di sini diabaikan saja tanda minus ya. Diabaikan saja tanda minus di sini. Yang kita bandingkan adalah 0,421 sama seperti tadi. 421 per 1000 dibandingkan dengan 5 per 100 itu masih lebih besar ya. Berarti H0 tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, jika signifikansinya 5%, maka usul tersebut tidak dapat. Jadi artinya pemberian fasilitas seperti donat, kopi, dan musik itu tidak dapat meningkatkan produksi. Sama saja, bikin ribet malahan. Jadi seperti gitu ya.
Nah, sekarang saya lanjutkan di McNemar test. McNemar itu sama. Jadi ada tanda uji Wilcoxon, McNemar, dan sign test ya. Manual Anda bisa lihat sendiri di sini, bisa baca sendiri ya. Nah, yang penting dengan menggunakan SPSS-nya ini. Nah, ini caranya. Buka software SPSS, kemudian masukkan di variable view. Nah, jadi seperti gitu. Nah, ini datanya. Anda bisa lihat di sini. Pada lembar data view, masukkan data seperti soal ini. Nanti kalian bisa ketemu setelah proses ya. Nah, ini ketemu. Nah, ketemunya 0,39. 0,039. Ya. Artinya, ini soalnya apa sih? Nah, ini. Departemen Store ingin mengetahui dampak promosi sabun keren di bulan Januari pada konsumen terhadap pembelian sabun non-keren dengan sabun keren. Jadi dibandingkan begitu ya. Sampel diambil secara acak dengan 20 orang dalam penelitian itu. Pilih mana sabun keren dan sabun non-keren. Nah, di penelitian ini. Nah, mereka melakukan penelitian itu sebelum promosi dengan menunjuk ada 9 orang yang membeli sabun keren dan sisanya membeli sabun non-keren. Jadi seperti gitu. Ini sabun merek apa ini keren dan non-keren. Nah, selanjutnya setelah mereka melakukan promosi, maksudnya departemen store itu melakukan promosi, ditemukan bahwa kedua orang yang telah membeli sabun keren untuk membeli sabun non keren dan 10 orang yang telah membeli sabun non keren menjadi sabun keren. Berubah setelah dipromo ya. Dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, artinya di sini kan sebenarnya sudah bisa menyimpulkan ternyata promosi itu meningkatkan pembelian dari sabun keren. Nah, itu ya. Coba perhatikan di sini. Nah, di mana ini adalah 0,039 didapat ya setelah dibandingkan. Nah, ini 0,039. Bandingkan dengan alfa 0,05. Kalau alfa 0,05 kan dibandingkan dengan 0,039 kan lebih tinggi 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya promosi sabun keren itu mempengaruhi preferensi pembelian sabun daripada sabun non keren kan gitu ya. Kalau di sini kan 0,039 berarti 39. 0,05 ini kan sebenarnya 0,050 kan gitu sebetulnya ya. Nolnya nggak ditulis ya. Bukan berarti 0,05 lebih kecil, tidak. Jadi sebenarnya ini 0,0 nah, ini sebetulnya. 0,039 kan lebih kecil dari 0,050. Ini gampang ya. Anda bisa jelas. Dengan kata lain bahwasanya H0 itu tabel ya. Jika dibandingkan dengan H1 hasil perhitungan itu mempunyai tingkat signifikan yang tinggi. Apa itu? Ya ternyata setelah diberikan promosi, setelah proses ya promosi, maka orang banyak membeli sabun keren. Jadi seperti gitu. Nah, perhatikan di sini. Yang contoh tadi adalah yang contoh pertama tadi tidak ada signifikan. Yang contoh kedua adalah berpengaruh negatif, hanya tanda saja negatif, bukan arah ya. Bukan tanda bahwa minus itu jelek, tidak ya. Jadi seperti gitu. Tetap kita bandingkan. Terus kemudian dari contoh ketiga setelah di tes dengan SPSS ternyata didapatkan signifikansi dua arahnya itu 0,039. Nah, artinya di sini kalau Anda menemukan lebih kecil ya, kalau Anda menemukan lebih kecil, maka H0 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 ditolak. H0 itu tabel ya. Nah, H1 itu hasil perhitungan kalian. Berarti hasil penelitian kalian diterima. Jadi seperti gitu. Artinya di sini bahwa kesimpulannya
pemberian promosi untuk merek sabun keren dan non keren, setelah dilakukan promosi, maka orang di departemen store itu terpengaruh dan akhirnya membeli sabun keren. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu adalah beberapa tes non parametrik. Nah, ini nanti kalian bisa menggunakan tes seperti ini. Makanya tadi saya bilang contoh-contohnya sebenarnya statistika non parametrik. Ini saya tutup ya, saya tutup aja. Kita diskusi aja. Sebenarnya statistika non parametrik itu lebih mudah karena yang dilihat dan dinilai adalah bukan nilai aslinya, tetapi adalah nilai eh, apa namanya kategori, ya, nilai kategori. Jadi seperti gitu. Nah, di prodi sosiologi, terutama di ilmu sosial, itu lebih banyak menggunakan statistika non parametrik. Jadi seperti gitu. Perhatikan di sini yang paling kalian harus pegang adalah H0 itu adalah alfa yang didapat dari tabel. Nah, kalau H1 itu alfa yang didapat dari hasil perhitungan. Nah, tinggal dibandingkan. Jika alfa yang didapat dari perhitungan itu lebih kecil, ya lebih kecil dari tabel, maka H0 ditolak atau tabel ditolak. Dan berarti secara otomatis hasil penelitian kalian atau H1 diterima. Jadi seperti gitu. Kalau diterima berarti ada hubungannya, ada korelasi. Kalau yang perhitungan pertama dan kedua kan ditolak semua ya. Jadi seperti gitu. Contoh tadi. Nah, itu nanti kita menggunakan itu semua tes non parametrik. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan dari yang sudah saya paparkan contoh-contohnya ya. Ada semua. Nanti saya kirim ini aja deh, apa PowerPoint-nya sebagai contoh ya. Nah, saya kirim PowerPoint-nya saja sebagai contoh karena di video yang sudah saya upload itu ternyata kepotong. Tadi sebenarnya Pak Ari sudah apa nyari huruf yang kecil gitu. Gak tahu kenapa berubah, bergeser mungkin berubah PowerPoint-nya. Sehingga kesimpulan bawahnya itu yang justru penting kebaca kalau di video yang saya upload di YouTube. Nah, nanti saya kirim PowerPoint-nya saja. Nah, jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, hari ini tidak ada latihan, kalian belajar sendiri ya. Kalian persiapkan tugas mini riset untuk memenuhi tugas UTS kalian. Nah, ada 3 bidang, mau kesehatan boleh, mau pendidikan boleh, mau industri juga boleh. Nah, itu tadi kan industri ya contohnya ya. Sabun, terus kemudian eh, ya ya sedikit menyimpang. Itu ada jika dalam pabrik untuk meningkatkan produksi diberikan kopi, diberikan musik, ya kan? Terus kemudian diberikan apa namanya donat untuk makan gitu. Atau sama dengan kalian ketika perkuliahan sebelum perkuliahan Pak Ari itu saya nyalakan musik, apakah lebih santai, lebih rileks sehingga perkuliahannya bisa enak, serius tapi santai begitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi tabel itu kalian bisa download banyak tabel. Kalau pas kuliah luring itu saya tunjukkan ya sebenarnya kalian bisa beli deh. Kalau menurut saya beli saja murah itu 15 sampai 25 ribu tabel statistik ya di jilid gitu. Nah, nanti ada itu tabel alfa 0,05%, alfa 0,10% dan lain-lain nanti ada. Nah, seperti gitu ya. Oh ya, saya mohon pada Anda. Wah, kalian sudah tidak jadi mahasiswa baru lagi. Kalian sudah masuk semester 2 dan beberapa waktu lalu kalian sudah dapat adik kelas lagi ya. Jadi kalian semester depan ketemu Pak Ari lagi di semester 3. Ini kan semester 2 ya. Semester 3 dan semester 5 nantilah kita ini kan. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Biasanya seperti itu, Swastika.
butuh pemahaman dulu Pak, nggak bisa langsung tanya. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti kita bisa japri di Telegram. Saya langsung jawab kalau memang saya nggak ngajar ya, itu langsung saya jawab begitu. Bener nih, nggak ada yang tanya? Nggak ada ya? Jadi hari ini perkuliahannya saya kenalkan 3 alat tes untuk non-parametrik, untuk melengkapi atau membekali mengerjakan tugas mini riset untuk UTS kalian. Ya, saya ulang sekali lagi, maksimal 50 datanya responden. Ya, terserah ya. Mau bidang kesehatan boleh, pendidikan boleh, industri boleh. Terus untuk variabel Y-nya bisa 3, Y1, Y2, Y3. Kalau variabel X-nya maksimal 5, X1 sampai X5, boleh silakan. Topiknya tentang apa, silakan kalian cari sendiri. Nah, minggu depan atau setelah kuliah ini, nanti saya akan buat notifikasi di Classroom. Tolong kalian upload dulu Excel ya, dalam bentuk Excel. Y1, Y2, Y3, X1, X2, X3 dengan jumlah datanya 50. Nah, nanti kalau sudah saya berikan tanda oke, silakan langsung proses. Ya, udah proses. Dikumpulnya kapan? Nanti nunggu jadwal UTS sesuai dengan jadwal dan hari serta jam UTS. Jadi seperti gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, saya tutup. Kita bisa lanjutkan di kuliah dengan sistem asinkronik. Nah, sistem asinkronik itu melalui media Telegram atau Classroom. Kalau seperti gini kan sinkronik ya. Sinkronik itu virtual. Jadi seperti gitu. Baik, kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih atas kehadiran. Oh ya, jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Lupa saya. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Silakan absen yang belum. Baik, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak. Ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya.